Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to back my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Dian Wahyuni. Di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal aplikasi statistik menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja untuk soalnya yang pertama, yaitu uji coba untuk satu sampel. Berikut ini adalah data yang diproduksi PT Chaos Jaya. Pertanyaannya, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi seluruh produk cabai yang didistribusikan normal. Oke, kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Oke, seperti biasa kita klik variable view. Lalu kita tekan nama, klik nama. Yang di nama itu kita isi berat. Untuk di tab kita isi numerik dan yang with dan desimalnya itu 1. Untuk setelah itu kita masukkan datanya ke data view. Karena tidak bisa di copy paste, kita tulis manual saja di sini. Oke, di sini saya percepat. Oke, selanjutnya tekan analyze, lalu non parametric values ya, lalu tekan yang paraf itu, kita klik berat ya, berat itu kita klik, kita tekan anak panah biar di sisi kiri kanan, lalu setelah itu kita tekan berdasarkan one sampel. Untuk uji one sampelnya ini sudah menurut untuk uji one sampelnya. Lalu untuk hipotesis H0 itu distribusi populasi mengikuti distribusi normal, dan untuk H1 distribusi tidak mengikuti normal. Dan untuk pengambilan keputusan dasarnya itu probabilitas. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika probabilitasnya kurang dari seperti ini. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,5 maka H0 diterima, dan jika probabilitasnya kurang H0 ditolak. Untuk keputusannya terlihat pada kolom KA SIM signifikan ini diperoleh 0,0200 karena seluruh sampel satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,0200 dibagi 2 dan hasilnya yaitu 0,1. Keputusannya adalah H0 diterima.
Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Uji data dua sampel berhubungan atau independen. Kita langsung saja ke contoh soal. Sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan. Perusahaan ingin mengetahui kuat suplemen tersebut dipasarkan secara komersial. Untuk itu perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan kemudian siswa-siswi tersebut diukur berat badannya dan berat badannya nyata. Oke, kita itu soalnya. Ya, kita langsung saja ke aplikasi PSSS-nya. Oke, yang pertama kita klik seperti biasa view variable view, kita klik yang nama. Di sini kita tulis belum dan sesudah. Untuk yang type-nya numerik semua ya guys ya. Untuk desimalnya kita nolkan semua dan untuk labelnya di sini sama ya, sebelum dan sesudah. Dan untuk aliennya kita ganti left dan yang di bawah kita juga ganti left. Untuk mensurnya kita pakai scale ya, dua-duanya kita pakai scale. Oke, setelah itu kita ke data view, masukkan data yang tadi di soal. Untuk memasukkan data tersebut di sini saya percepat ya, kita masukkan data yang sudah kita copy paste tadi. Oke, setelah itu kita tekan analyze, lalu tekan non parametric tense, lalu klik laporan deals, lalu ya seperti yang kalian lihat. Ya, kita pakai yang itu ya guys ya. Lalu di sini kita klik anak panah, tekan yang sebelum sesudah, terus kita klik anak panah agar pindah di sebelah kanan seperti itu. Lalu kita klik untuk tense-nya itu kita klik ya. Setelah itu kita tekan OK. Ini adalah hasil dari uji tesnya, yaitu ada uji Wilcoxon, Wilcoxonnya dan ada tes statistiknya. Ini adalah hasil dari uji Wilcoxonnya dan ada hasil dari uji Wilcoxonnya dan tes statistik. Untuk hipotesis H0-nya yaitu suplemen tersebut tidak mempunyai efek dartif pada berat badan, dan untuk H1-nya suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Untuk pengambilan keputusan ini didasarkan dengan perbandingan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka H0 diterima. Untuk statistik hitung ini, statistik uji dari Wilcoxonnya ini, output terlihat bahwa dari 10 data ada 2 data yang mempunyai beda-beda negatif dan 8 data bernilai positif dan tidak ada yang sama. Dalam uji Wilcoxon ini yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil, karena itu dalam kasus ini diambil beda-beda negatif yaitu 4. Untuk statistik tabelnya, dengan melihat tabel Wilcoxon untuk N10 dan uji satu sisi serta tingkat signifikasi atau alfanya ini 5%, maka didapat statistik Wilcoxonnya.
Untuk keputusannya, karena statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Dasar pengambilan keputusan ini berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 diterima, dan dasar pengambilan keputusan ini berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka 0 ditolak. Untuk keputusannya terlihat bahwa pada kolom asim sig ini untuk uji dua sisinya itu kan 0,016. Karena kasus ini uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,016 dibagi 2, yaitu didapat nilai 0,008. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05. Maka kesimpulannya H0 ditolak atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Oke, untuk soal yang ketiga adalah uji data dua sampel tidak berhubungan independen. Untuk soalnya, sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerjanya. Maka dibutuhkan sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Berikut ini adalah kedua kelompok tersebut. Kita saling copy paste ya guys ya, copy paste soalnya. Setelah itu kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Seperti biasa ke variable view, di nama kita klik salesman, dan yang di bawahnya kita ketik kelompok. Untuk typingnya sama-sama numerik, dan desimalnya kita nolkan semua. Untuk label sama ya, kita langsung ke value. Untuk yang kelompok kita isi value satu kelompok, dan yang di label itu pelatihan. Kita klik pelatihan. Setelah itu kita add. Terus yang kedua itu kita ketik tanpa pelatihan. Setelah itu kita klik OK. Lalu untuk kita klik live, sama-sama live ya guys. Dan untuk di measure kita pilih scale. Oke, setelah itu lalu ke data view. Yang tadi sudah kita copy paste, kita tempelkan saja ya, seperti ini. Kita copy paste agar enggak terlalu lama satu-satu, jadi mending di copy paste. Oke, untuk yang kelompok kita manual klik pakai kode, karena tadi sudah kita tinggal klik satu itu pelatihan, dan 2 itu adalah tanpa pelatihan, seperti itu. Nah, sudah, karena ini otomatis ya guys ya, karena tadi sudah diatur di variable view. Setelah itu kita klik analyze, lalu kita klik non-parametric trace, dan seperti biasa klik Lego, terus kita klik 2 ya, kita klik yang salesman, lalu anak panah agar yang itu tuh pindah di kolom sebelah kiri, dan yang untuk kelompok di bawah, kolom di bawah.
Oke, setelah itu kita klik yang itu kan ada pilihan nanti yang grup 1 kita klik 1 dan yang grup 2 kita klik grup 2 lalu continue lalu tekan OK. Di sini sudah muncul untuk uji data untuk uji dua data yang tidak berhubungan. Untuk hipotesis H0-nya, kedua populasi identik atau data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan, dan untuk H1-nya, kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Pengambilan keputusan ini berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan sebaliknya jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Untuk pengambilan keputusannya terlihat bahwa pada kolom asymmetric two-tailed ini diperoleh untuk uji dua sisinya 0,000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Oke, untuk soal yang berikutnya adalah uji data 3 atau lebih sampel berhubungan independen. Untuk contoh soalnya, sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, rasa stroberi, rasa keju, dan rasa kelapa. Perusahaan ini mengetahui bagaimana tanggapan ke konsumen terhadap keempat rasa tersebut, dan kemudian dipilihlah kepada 10 orang yang mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 10. Berikut adalah hasil penilaian ke 10 konsumen tersebut. Dari keempat rasa tersebut, manakah yang memiliki mutu yang sama? Kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Seperti biasa di variable view, kita klik nama. Di sini kita klik coklat, terus rasa yang tadi kayak coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Oke, untuk desimalnya kita nolkan semua, dan untuk labelnya itu sama ya. Jadi kita langsung ke Oke, jadi kita kalian ke yang pertama itu ada left. Kita ganti daily rank itu ke left. Kita ganti left semua. Lalu untuk measure itu kita ganti scale semua. Oke, kita langsung ke data view-nya. Di sini kita copy paste data yang ada di soal tadi. Setelah itu kita ke analyze, non parametric dance, logical, terus kita klik yang paling bawah. Lalu di sini kita klik yang coklat anak panah. Kita klik itu dulu, terus anak panah seperti ini. Lalu kita tekan ke oke. Sini sudah menunjukkan output dari SPSS uji data yang sebelumnya tadi. Mengenai analisisnya, untuk H0, populasi-populasi dalam suatu blok adalah identik, atau keempat rasa biskuit tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. Dan untuk H1-nya, sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan
Untuk H1-nya sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar. Pengambilan keputusannya ini berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Untuk keputusannya yaitu terlihat pada kolom eksaksi. Untuk mengambil keputusannya, untuk pengambilan keputusannya pada kolom asymmetric ini diperoleh 0,000, di sini didapat probabilitasnya di bawah 0,05 maka H0 ditolak, atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan yang lain. Atau dalam kasus di atas, sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapatkan penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa. Dan di sini yang mendapat penilaian yang lebih besar yaitu rasa keju yang mendapatkan nilai min 3,8. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.